Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan 6 tahapan seleksi CPNS dan proses pengangkatan honorer menjadi P3K tahun 2024 yang wajib diketahui oleh calon peserta. Rekan-rekan para tenaga honorer wajib mengetahui tahapan ini oleh karena memang 100% formasi P3K tahun 2024 khusus disiapkan bagi para tenaga honorer. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, seleksi perekrutan CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja hingga saat ini belum ada jadwal pastinya. Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyampaikan jika seleksi CPNS dan P3K 2024 atau pengangkatan honorer menjadi P3K 2024 ditargetkan akan dibuka pada bulan Juli ataupun bulan Agustus tahun 2024. Pemerintah akan menyiapkan 2,3 juta formasi yang akan dibuka untuk seleksi pada tahun 2024 ini. Nah, rekan-rekan sekalian, formasi ini terdiri dari 690.822 formasi untuk lulusan baru atau fresh graduate dan 1,6 juta, tepatnya 1.605.000 formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 1,6 juta formasi ini memang 100% untuk mengakomodir para tenaga honorer. Diketahui bersama bahwa saat ini di database BKN tenaga honorer itu masih tersisa 1.700.000. Jadi masih ada sekitar 100.000 honorer yang telah terdata di dalam database BKN. Dipastikan tidak akan mendapatkan dan diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Nah, kuota 1,6 juta ini adalah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun setelah mencermati usulan dari pemerintah daerah, ternyata target 1,6 juta formasi untuk tenaga P3K itu tidak tercapai sesuai dengan usulan dari pemerintah daerah. Tentu hal ini merugikan para tenaga honorer, terutama honorer yang telah terdata di dalam database BKN. Nah, formasi untuk instansi pusat itu ditetapkan sebanyak 429.183 formasi yang terdiri dari 207.247 CPNS dan 221.936 P3K. Rekan-rekan sekalian, sementara itu Badan Kepegawaian Negara telah menyampaikan kepastian jadwal pendaftaran CPNS dan pengangkatan P3K. Saat ini masih menunggu finalisasi dari Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional. BKN sudah menghimbau kepada masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah terkait dengan CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam seleksi CPNS dan P3K termasuk pengangkatan honorer menjadi ASN P3K, penerapan tahapan tes dari tahun ke tahun nampaknya masih akan sama termasuk di tahun ini. Jika kita menyimak dari tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020, setidaknya terdapat beberapa tahapan seleksi untuk para tenaga honorer. Termasuk di dalamnya terdapat 3 jenis tes CPNS yang meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk 2023 yang lalu TWK, TIU, dan TKP ini itu diberlakukan bagi para tenaga P3K atau formasi P3K tenaga teknis. Namun untuk P3K guru ternyata tes wawasan kebangsaan, intelijensi umum, dan karakteristik pribadi itu diganti dengan soal SJT. Nah, rekan-rekan sekalian, ada pun tahapan-tahapan seleksi CPNS dan P3K 2024 yang perlu diketahui oleh para calon peserta. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Tahapan pertama yang harus diikuti oleh peserta CPNS dan P3K 2024 ini yakni
melakukan pendaftaran administrasi. Nah, rekan-rekan sekalian, saat ini rekan-rekan sudah bisa mempersiapkan hal ini agar supaya nanti pada saat tahapan telah dibuka, rekan-rekan tidak perlu lagi gerasa-gerusuk untuk mengurus segala administrasi pendaftaran. Proses pendaftaran administrasi itu bisa dilakukan secara online melalui situs sscsn.bkn.go.id. Jadi rekan-rekan bisa mendaftar P3K maupun PNS melalui situs resmi ini. Kemudian di tahap ini calon peserta diminta untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan sesuai dengan syarat yang diajukan oleh masing-masing instansi. Apabila dinyatakan lolos seleksi administrasi, maka rekan-rekan sekalian bisa melanjutkan ke tahap kedua, yakni seleksi kompetensi dasar. Nah, tahap kedua yakni selanjutnya adalah seleksi kompetensi dasar atau SKD yang biasanya disajikan dalam bentuk ujian komputer atau Computer Assessment Test atau biasa dikenal dengan tes CAT. Dalam rangkaian tes SKD, peserta harus menjawab pertanyaan pilihan yang telah disediakan. Nah, tes CAT ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara dan di tes CAT itu hasil pelaksanaan tes itu akan langsung diketahui oleh para peserta. Nah, masing-masing materi dari tes seleksi kompetensi dasar itu untuk CPNS sendiri yakni terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Dan untuk P3K, jika kita menyimak dari tahun 2023, P3K teknis masih diberlakukan tes wawasan kebangsaan, TIU, dan TKP. Akan tetapi untuk P3K tenaga guru hanya berupa seleksi atau soal-soal SJT. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, tahapan ketiga yakni seleksi kompetensi bidang. Apabila rekan-rekan telah lolos pada tahap tes SKD, maka peserta bisa langsung melanjutkan tes seleksi kompetensi bidang atau SKB. Kalau kita menyimak di tahun 2023 yang lalu, khusus untuk CPNS, ini semua harus melewati seleksi kompetensi bidang. Akan tetapi untuk P3K ternyata tergantung dari instansi. Ada instansi yang memang melaksanakan seleksi kompetensi bidang ini, akan tetapi ada juga instansi yang tidak melaksanakan seleksi kompetensi bidang. Artinya jika sudah lulus pada seleksi kompetensi dasar, maka peserta sudah dinyatakan lolos 100%. Nah, untuk tahun ini apakah kewenangan itu masih diserahkan ke instansi? Kita tunggu saja melalui juknis resmi yang akan dirilis oleh Kemenpan RB atau Panselnas. Kemudian tahap yang keempat adalah wawancara, sama dengan tes SKB tadi. Wawancara ini nantinya juga akan diserahkan ke masing-masing instansi apakah dilaksanakan atau tidak. Setelah tes wawancara, maka selanjutnya adalah integrasi nilai. Artinya seluruh nilai yang dicapai melalui SKD, SKB, dan wawancara akan diintegrasikan. Apabila nilai memenuhi persyaratan, maka peserta akan dinyatakan lolos tes dan ditempatkan sesuai dengan formasi yang telah dipilih. Selanjutnya, apabila untuk diketahui, untuk bobot SKD itu sebanyak 40% dan SKB sebanyak 60%. Jadi memang untuk SKB ini memiliki akumulasi nilai yang besar dibandingkan dengan SKD. Integrasi nilai ini diambil dari perhitungan soal SKD 40% dan ditambah total SKB sebanyak 60%. Total SKD dihitung berdasarkan skor yang diperoleh dibagi persentase skor tertinggi dan dikali bobot SKD 40%, sehingga total SKB menjadi 60% hasil CAT dan 40% hasil wawancara. Nah, setelah lulus dan mencapai nilai sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka tahap terakhir yang harus rekan-rekan lalui adalah tahap pemberkasan. Nah, di tahap pemberkasan ini masih juga terkadang ada juga tenaga honorer yang tidak lolos pemberkasan atau dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Demikian rekan-rekan 6 tahapan yang bisa dilalui oleh para tenaga honorer pada seleksi CPNS dan P3K 2024. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.